Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok Adinda Raffi Yudis akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan judul Knowledge Management System Putusan Pengadilan Narkotika. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan bahasa Java JDK11 dengan menerapkan arsitektur model view controller atau MVC sehingga tiap player memiliki tanggung jawab yang berbeda. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Adinda Rahmalia Jelita sebagai back-end developer atau controller engineer mengerjakan branch feature controller. Selanjutnya, saya Sewa Pradita Yudhistira sebagai knowledge atau database engineer yang mengerjakan branch, feature, atau model. Selanjutnya, saya Raffi Ahmad Rizan sebagai GUI designer atau view developer yang mengerjakan branch fitur view. Seluruh proses pengembangan dilakukan secara kolaboratif menggunakan Git dan GitHub sesuai strategi branching yang ditentukan. Nah, pada bagian controller, tugas utama saya adalah menjadi penghubung antara view dan juga model. Ketika pengguna menambahkan data putusan, view ini akan hanya menerima input dari pengguna, dan controller inilah yang melakukan proses validasi terhadap seluruh data sebelum data dikirim ke model untuk disimpan. Kita di sini menambahkan Java5X, jadi kita mempunyai dua main, yaitu main dari konsol dan main dari GUI-nya. Nah, kita coba jalankan yang main dari konsol. Kemudian kita coba jalankan dari aplikasi GUI-nya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita coba mengecek di tambah putusan ini. Saya akan menambahkan satu data putusan baru. Setelah semua data valid, controller memanggil repository pada layer model sehingga data berhasil disimpan. Selanjutnya kita akan coba validasi. Karena kita sudah menggunakan Java5X, kita coba validasi menggunakan konsol. Nah, di sini kita klik satu tambah putusan. Nah, coba di sini kita masukkan huruf pada kolom umur. Nah, yang terjadi aplikasi ini menampilkan pesan kesalahan. Validasi ini dilakukan menggunakan kelas input handler yang memanfaatkan exception handling dengan mekanisme try catch sehingga aplikasi tetap berjalan dan tidak mengalami crash. Selanjutnya kita coba bergantian di Java5X. Kita coba mencari nama terdakwa, misalkan tadi Windah. Nah, langsung muncul Windah Mistera. Kemudian kita coba filter berdasarkan jenis narkotika. Nah, selain pencarian, tersedia fitur filter berdasarkan jenis narkotika maupun pengadilan. Nah, di sini sudah terfilter. Seluruh logika pencarian dan filter berada pada layer controller sesuai dengan prinsip MVC. Selanjutnya, saya akan menjelaskan implementasi pada layar model. Kelas utama pada sistem ini adalah putusan.java. Seluruh atribut pada kelas ini dibuat private sehingga menerapkan prinsip encapsulation. Seluruh field diakses melalui getter dan setter. Pada kelas ini tersedia dua konstruktor, yaitu no-argument constructor dan parameterized constructor, yang digunakan untuk fleksibilitas pembuatan objek. Selain itu, saya juga menerapkan metode overloading dengan metode tampilkan yang memiliki parameter berbeda, seperti ini. Di sini saya juga menggunakan static field, yaitu jumlah dibuat untuk menghitung jumlah objek putusan yang telah dibuat. Dan yang terakhir, yaitu implements. Pada proyek ini juga diterapkan konsep implements melalui interface yang digunakan pada kelas model. Seperti ini contohnya. Selain itu, saya juga menerapkan konsep inheritance, memakai extends data entity. Dia mewariskan kelas dari kelas induk, yaitu data entity, untuk meningkatkan reusability kode. Kemudian terdapat implementasi metode overriding sebagai bentuk penerapan konsep polymorphism. Sekarang di kelas knowledge repository, seluruh data putusan disimpan pada release putusan di dalam knowledge repository. Dan yang berikutnya yaitu fitur statistik. Sistem menghitung jumlah putusan, rata-rata vonis, rata-rata denda, jenis narkotika terbanyak, serta distribusi peran terdakwa berdasarkan seluruh data yang tersimpan. Ini disimpan di dalam kelas statistik putusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan layer view. Sesuai dengan konsep MVC, view tidak pernah mengakses model secara langsung, melainkan menerima data yang telah diproses oleh controller. Oke, berikut adalah dashboard yang saya buat. Dan sini kita ke repository. Berikut adalah tampilan repository yang menampilkan seluruh data putusan dalam bentuk tabel, sehingga lebih mudah dibaca oleh pengguna. Sistem menyediakan lebih dari 50 data putusan sesuai ketentuan tugas besar. Kami menggunakan JavaFX sebagai antarmuka utama sehingga aplikasi menjadi lebih interaktif dan user-friendly. Berikut saya mendemonstrasikan fitur delete. Sebelum itu, pilih datanya dulu. Kita pilih yang data terakhir. Setelah dikonfirmasi oleh pengguna, akan menerima repository menghapus data tersebut. Kita klik OK. Nah, view kemudian memperbarui tampilan secara otomatis. Berikut penjelasan dari saya. Terima kasih. Sebagai penutup, berikut merupakan repository GitHub yang kami gunakan selama pengembangan. Setiap anggota memiliki branch masing-masing, yaitu fitur model, fitur view, fitur controller, dan ada pun tambahan yaitu fitur GitHub action. Nah, seluruh proses integrasi dilakukan menggunakan pull request menuju branch develop. Kemudian di-review sebelum dilakukan merge ini. Nah, selanjutnya ada pun masing-masing commit dari masing-masing anggota yang minimal adalah 10 commit. Kita coba buka yang view dulu. Di sini ada 26 commit. Adapun yang dari model ada sekitar 23 commit. Dan yang terakhir dari saya sendiri atau fitur controller ada sekitar 102 commit yang berada di fitur ini. Dengan penerapan arsitektur MVC, kode menjadi lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan memudahkan kolaborasi antar anggota tim. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.